Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kantinya pun asmane Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Setelah sebelum-sebelumnya kita membahas mengenai tingkatan kemakoman dari seorang belajar ilmu spiritual, kali ini kita mencoba sedikit mengulas hal yang bersifat makrifatullah. Kenapa orang-orang yang cenderung makomnya makrifat itu kok kayaknya itu gak sakti, kayaknya itu mereka memiliki daya linuwe warosatul minara dan lain sebagainya. Kenapa bisa seperti ini? Yang pertama itu yang perlu kita ketahui, kalau orang sudah makom seperti ini, Tuhan itu membukakan hijab-hijab yang ada pada dirinya, karena dia dirasa sudah mampu dan sudah kuat, serta di dalam dirinya sudah tidak ada noda-noda yang menghalangi hal-hal tersebut. Dan di sini orang yang makomnya sudah makrifat itu tujuannya adalah penghambaan diri sebagai seorang hamba dan menuhankan Allah sebagai Tuhan. Itu adalah makom yang bersifat makrifat. Dan di sini dia itu merasa selalu diawasi, selalu dibimbing oleh Tuhan. Tapi di sini orang yang bersifat makrifat atau orang-orang yang menjalankan ibadah-ibadah makrifat, cenderungnya orang itu low profile, rendah. Walaupun dia bisa membaca orang lain kejelekan atau keburukan, dia tidak akan membongkar keburukan dan kejelekan orang-orang yang diketahuinya tersebut, entah itu membaca auranya, membaca fisiknya, membaca jasmani rohaninya, yang lain sebagainya. Orang-orang yang bersifat makrifat itu cenderung rendah hati seperti ini, teman-teman. Lalu ibadah apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang bermakrifat? Ini itu ada stepnya. Dia tidak akan mencapai ilmu makrifat itu sebelum dia melalui step-step yang lainnya, yaitu syariat, tarekat, dan hakikat. Karena apa? Orang yang bersifat makrifat ini dia tidak akan memikirkan tentang dirinya sendiri. Misalnya dia punya keduniaan, kekuasaan, dia akan digunakan untuk kemaslahatan makhluk Tuhan, makhluk Allah. Makhluk ini tidak hanya manusia ya teman-teman, bahkan hewan pun dianggap dia sebagai makhluk Tuhan yang sangat berharga. Ini adalah orang yang makomnya sudah makrifat. Tapi orang-orang yang mencapai makom ini tidak banyak, karena banyak yang berguguran di dalam ujian-ujian tersebut. Bahkan ada orang yang ketika benar sedikit, baik sedikit itu sudah membanggakan diri banyak. Semoga kita menjadi orang-orang yang dihindarkan dari penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit yang bisa menghalangi diri kita untuk mencapai surga ilahi kelak ketika kita sudah meninggal. Semoga kita selalu di dalam lindungan Tuhan. Semoga kita selalu diberikan rahmat, ditunjukkan jalan-jalan yang lurus, jalan-jalan yang Allah ridhoi. Semoga kita seperti itu. Dan teman-teman, untuk mencapai makom kewalian seperti ini, makom makrifat itu jangan pernah dikejar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jalani semampu kita. Karena Tuhan tidak pernah merasa teman-teman harus kamu targetnya ini, tidak pernah. Tapi Tuhan itu menunjukkan jalan. Jika kamu sudah siap, kamu akan diberikan jalan-jalan tertentu. Bahkan Allah sendiri di dalam Al-Quran itu sering menerangkan bahwa orang-orang yang dinaikkan derajatnya itu adalah orang-orang yang diberi musibah yang pertama. Kalau dia bisa menjalankan dengan sabar, ikhlas, dan sholat dalam hal ini adalah berdoa, maka dia akan dinaikkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang yang sering bertobat dan sering curhat, memohon ampunan, dan sering menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringnya itu ini disinggung pada ibadah-ibadah yang sifatnya ibadah hati. Seperti itu. Diuji itu tingkatnya kan di atas syariat, yaitu menjalankan suatu ujian. Yang diuji adalah fisik dan keikhlasan kita. Terus yang berikutnya adalah diuji tentang keistiqomahan kita, misalnya
di malam hari bangun malam, tobat. Tobat itu tidak sekedar tobat terus kita menjalankan ilmu syariat, itu bukan teman-teman. Menggugurkan kewajiban bukan, atau menjalankan sunnah bukan, tapi didasari dengan niat. Percuma kalau kita tobat tapi niatnya tidak ada, itu percuma. Tapi itu lebih baik dari orang yang tidak pernah bangun malam dan tidak pernah bertobat. Ya seperti itu. Setelah itu nanti naik, teman-teman ditemukan seorang guru, atau misalnya ketemu dengan guru, atau misalnya karena kejatuhan teman-teman memiliki guru spiritual, itu adalah salah satu bentuk-bentuk petunjuk yang diberikan Tuhan untuk teman-teman bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti step berikutnya akan naik dan akhirnya ke dalam ranah ma'rifatullah. Seperti itu. Jika ada yang salah dengan apa yang saya jelaskan di sini, saya sebagai manusia biasa memohon maaf sebesar-besarnya, dan semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita dan memperbaiki amal ibadah kita, terutama membersihkan hati, membersihkan apa yang disebut nafsu kita, membersihkan apa yang disebut roh kita. Karena di dalam diri ini, entah itu sebaik apapun diri kita menjaganya, karena kita bukanlah orang yang terjaga dari dosa, maka kelalaian dan kebutuhan itu sering kita lakukan. Kita sudah mencoba berbuat baik, tapi nanti endingnya adalah melakukan dosa, berbuat kesalahan, berbuat keburukan, bahkan melakukan suatu kemaksiatan. Cepatlah kita menjadi orang yang sadar diri dan mengakui untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.